Apakah ini masih aku? Apa riasan ini terlalu tebal? Tidak. Pacarmu tampan sekali. Kalian bertengkar? Kami... Nona Pei, bagaimana kalau Anda yang memakaikannya ke pacar Anda? Terima kasih. Tercinta, selamat datang di acara realitas siaran langsung berskala besar di internet. Cinta sedang berkembang. Terima kasih kepada semuanya yang sudah meninggalkan gym dan gosip, serta ikut bersama kami merasakan nuansa cinta. Musim cinta di seluruh internet hadir di Cinta Sedang Berkembang. Tujuan kami adalah galaksi Bima Sakti dan seluruh alam semesta tidak kekurangan cinta. Pertama, mari kita menonton sebuah video untuk mengenal pasangan berbeda tinggi hari ini, Yushui dan Pei Ertuo. Silakan lihat layar besar. Yesui, 27 tahun, tinggi 187 cm, tinggi besar dan tampan, pembuat biola yang kembali dari studinya di Italia dan mendirikan bengkel biola sendiri. Bengkel ini merupakan salah satu dari sedikit bengkel pembuatan biola kelas atas di negara ini. Pei Ertuo, 23 tahun, tinggi 152 cm, berpostur mungil, polos, dan manis. Sering meniru cara berbicara karakter kartun, melatih berbagai jenis suara, bercita-cita bekerja di industri pengisi suara animasi, dan menjadi seorang pengisi suara yang hebat. Baik, selanjutnya mari kita sambut pasangan berbeda tinggi hari ini, Yushui dan Pei Ertuo. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Baiklah, kalau begitu aku ingin bertanya pada Nona Pei Ertuo. Bisa tidak kalian menceritakan bagaimana kalian berdua saling mengenal? Kami... Ertuo, cepat manfaatkan waktu untuk menghafal informasi tentang tamu pria yang menjadi pasanganmu. Kalian berdua harus segera saling mengenal agar nggak ketahuan saat siaran langsung nanti. Menghafal dialog itu keahlianku. Baiklah, Yesue, 27 tahun, lahir dari keluarga musisi. Tamu pria kalian kualitasnya lumayan juga. Master Ria sudah tiba. Cepat kalian saling mengenal. Kamu Yesue. Kami bertemu di perpustakaan. Terlihat jelas Nona Pei Ertuo masih agak gugup. Lalu, pada pertemuan pertama, apa kesanmu terhadap Yushui? Ertuo, pasti ada salah paham di sini. Aku menolak bekerja sama dengannya. Ertuo, jangan. Coba kamu pikirkan uangnya. Apa menurutmu aku ini orang yang akan mengorbankan harga diri demi uang? Itu kesannya lumayan baik. Lumayan baik? Apakah nggak lumayan baik? Kalau begitu, begini saja. Aku ubah pertanyaannya. Kapan pertama kali kalian berdua saling mengenal? Sekitar 2 hari yang lalu. Hah?
Gawat, kenapa kamu ceritakan yang sebenarnya? Bagaimana ini? Apa maksudmu 2 hari yang lalu? Kurasa sebaiknya kita mengganti profesi. Aku setuju. Sudah saatnya aku menikah di usiaku. Hari ini Arturo agak gugup. Sebenarnya, 2 hari yang lalu, hubungan kami genap 6 bulan. Jadi kalau dihitung, sudah 6 bulan, 2 hari. Oh, ternyata begitu. Membuatku kaget saja. Master, ya. Baiklah, ternyata hubungan Cepat, kalian lihat berdua datanya. sudah cukup lama ya. Bisa terhitung sekitar Wow. 6 bulan. Tadi hampir saja membuat para Kecepatan penonton respons ini. kaget. Master ya memang hebat. Lalu, apakah Yoshua ada yang ingin disampaikan pada kekasih di hadapanmu ini? Ada. Minta maaf padaku. Hah? Aduh, drama apa lagi ini? Minta maaf apaan? Dasar kamu bodoh. Kamu membuatku menunggu untuk bisa bertemu denganmu. Kamu seharusnya minta maaf. Yoshua kita terlihat begitu sangat dingin. Tidak disangka saat bicara kata-kata manis justru membuat hati meleleh. Aku percaya bahwa para penonton di bawah panggung sekarang sudah sangat tertarik pada pasangan ini. Baiklah Tuan dan Nona, silahkan beristirahat sejenak. Terima kasih. Baik, kalau begitu selanjutnya mari kita mengenal lebih jauh pasangan berbeda bobot ini melalui sebuah video singkat. Silakan lihat layar besar. Apa mau kubawakan 2 pil penyelamat jantung untukmu? Baiklah. Ada urusan? Yesue, atas dasar apa kamu? Atas dasar apa kamu menyuruhku minta maaf padamu? Aduh. Wah, iya, kamu lihat benda yang Coba kemarin. lihat itu, Sebentar. mereka di viral ya, sangka. Kamu lihat kan? Mereka romantis sekali. Hai Lutian. Hah? PR tua menyembunyikan banyak hal. Bawa pacar ke acara TV untuk pamer kemesraan. Apa kamu nggak lihat? Ayo pergi. Tunggu. Haha, aku benar-benar minta maaf. Aku menang. Ayo, bayar. Ini aku bayar. Cepat kamu lihat jadi ini. bandar. PR tuamu atau bukan? Hah? PR tuaku masuk TV. Oh, coba Benar lihat. kan? Coba Bukankah lihat. PR tuh? Bukankah dia guru TK? Iya, benar. Orang ini juga tidak terlihat seperti orang kaya. Apa itu pembuat biola? Itu tukang kayu, kan? Kalian berdua, ini gila. Semuanya sudah gila. Tahu nggak, kalian berdua sangat viral sekarang. Rating acara ini melejit tinggi. Ayo cepat tanda tangan kontrak ini. Kalian nanti akan jadi bintang besar. Kalau terus pura-pura menjadi pasanganku, apakah dia mau? Master ya, aku jujur pada Anda. Sekarang Ertuo mau pergi ke Jepang. Dia sangat membutuhkan uang itu. Kalian selesaikan episode kali ini. Setelah itu, kita berdua akan sama-sama untung. Ayo Ertuo. Aku nggak mau tanda tangan.
Bukan, Master ya. Bukankah kamu sudah kalah taruhan? Benar. Kami memang meminta kalian cukup melakukan 1 episode saja, tapi bukankah platform sudah mengakui kalian berdua? Ada yang harus minta maaf padaku. Kamu. Kenapa aku harus minta maaf padamu? Aku tidak berbuat salah apapun. Aku ini nggak suka basa-basi. Ertuo, tenang dulu. Coba dipikirkan lagi. Ayo pikirkan. Kamu bersalah padaku di depan publik. Maka minta maaf juga harus di depan publik. Itu... Halo. Hari ini kami memilih pengisi suara. Jadi kami ingin mewawancarai dengan cara seperti ini. Baik. Silakan perkenalkan diri. Halo para guru, aku peserta nomor 34 PR Tua, seorang penggemar anime sejati. Sekarang aku sedang mempersiapkan ujian masuk sekolah pengisi suara di Jepang. Baiklah, ayo mulai. Dahulu kala, terdapat sebuah desa Smurf di sebuah hutan besar. Di rumah jamur di desa itu tinggal banyak Smurf yang hidup dengan bahagia. Mereka adalah kelompok yang berani, saling membantu dan kooperatif. Mereka adalah para peri kecil yang bebas, cerdas, dan lincah. Halo semuanya, aku adalah Ayah Smurf. Tahun ini usiaku 543 tahun. Aku yang mengurus seluruh desa ini. Halo semuanya, aku adalah Smurfette. Apakah menurut kalian aku cantik? Aku adalah Gargamel. Kekuatan sihirku tidak terbatas. Smurfette adalah ciptaanku. Jangan tertipu oleh Gargamel. Aku sudah lama menjadi anak baik. Baiklah, kami akan mulai bekerja. Bekerja adalah hal yang paling mulia. Sudah selesai. Bagus sekali. Terima kasih, Guru. Benar, meskipun sulit suaraku jelek itu tidak masalah, semuanya orangku sendiri. Dengar ya, para peserta wawancara itu benar-benar bodoh. Entah apa yang membuat mereka senang. Lagi pula mereka tidak akan mendapatkan kesempatan ini. Terima kasih sudah membantu kami wawancara hari ini. Sama-sama. Menurut pendapat pribadiku, peserta nomor 34, PR Tua ini cukup bagus. Ini... Nona terakhir tadi itu adalah keponakan direktur kami. Kami tetap harus menghargai direktur. Kalau begitu, kenapa masih memanggilku ke sini? Yesway, reputasimu memberikan manfaat bagi citra perusahaan. Bagian ini sudah selesai. Kalian sudah boleh pergi. Terima kasih semuanya. Silakan lewat sini. Aku nggak terlalu banyak. Silakan lewat sini. Kamu mau kemana? Aku peserta nomor 34 PR Tua. Menurutku harusnya Anda umumkan hasil wawancara agar kami semua memiliki kesempatan yang adil. Mohon maaf peserta wawancara. Sekarang proses wawancara sudah selesai. Masih ada satu Kami peran berterima pendukung kasih wanita atas yaitu Pink yang masih partisipasi kosong. Ya, beberapa hari Semuanya lagi aku hebat akan saja. merekomendasikan Silakan lewat adikmu. sini. Tidak akan ada masalah. Rui, Rui apaan? nama peran pendukung wanitanya adalah Rui. Jangan cari masalah denganku. Aku ini bukan orang biasa. Bahasamu saja tidak lancar, tentu saja kamu bukan orang biasa. Aku bisa minta perusahaan memboikotmu. Cepat boikot aku. Untuk perusahaan seperti itu aku tidak akan datang meski diundang. Nona, apa yang kamu katakan? Dia iri karena aku terpilih. Beraninya memfitnahku di sini. Orang jelek benar-benar banyak tingkah. Orang jelek banyak tingkah. Kamu ini... Kalau terus membuat onar di sini, kami akan memanggil satpam. Kamu... Tolong minggir. Kamu yang wawancara itu kan? Aku ingat suaramu. Peserta nomor 34 kan? Aku juga ingat suaramu. Kamu ini ya. Suaramu bagus. Dan juga terlihat seperti orang baik.
Tapi kenapa melakukan hal memalukan seperti ini? Apa yang sudah kulakukan? Orang-orang seperti kami ini berusaha keras belajar teknik pengisi suara setiap hari demi mendapatkan kesempatan kerja seperti ini. Kalau kalian mau pakai orang dalam, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kalau kalian memang tidak berniat memberi kami kesempatan seperti ini, kenapa membuat pertunjukan wawancara seperti ini? Hah? Hei, dasar pendek, jangan mengada-ngada di sini. Apakah karena hubungan kalian itu, kalian bisa bertindak semena-mena? Siapa namamu? Apa kamu ada urusan? Aku ingin mengingatmu. Kelak aku tidak akan pernah wawancara ke tempat yang ada dirimu. Kamu punya tekad yang kuat. Siapa namamu? Pei Ertuo. Ayo, boikot aku. Kamu... Kembali ke studio Sulis Suara dan minta maaf di depan orang yang bersangkutan untuk memulihkan nama baikku. Jangan harap. Hal terpenting adalah... kenapa kamu kemari? Ada yang ingin menyampaikan sesuatu pada kalian. Aku datang untuk minta maaf kepada Tuan Yesue di depan semua orang. Tuan Yesue, aku selalu mengira kamu adalah seorang pewawancara yang sangat tidak adil dan tidak objektif. Memanfaatkan hubungan yang tidak pantas dengan salah satu peserta wawancara. Memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dan mengabaikan peserta lain. Peserta wawancara yang menghargai kesempatan ini dan mempersiapkan diri dengan serius justru menerima perlakuan yang sangat tidak adil. Membuang waktu untuk ikut memainkan sandiwara besar bersama seseorang yang melakukan nepotisme. Karena itu, aku merasa kamu adalah orang yang egois, tidak berprinsip, tidak bisa bedakan benar dan salah, serta munafik dan otoriter. Permintaan maafku sudah selesai. Maaf, aku salah. Aku menerima permintaan maafmu. Aku masih punya permintaan. Kenapa kamu ini punya banyak sekali permintaan, hah? Baiklah. Lih, tolong kamu catat. Baik. Pertama, selain untuk keperluan syuting acara, kita nggak akan mencampuri urusan pribadi. Dan sebisa mungkin mengurangi interaksi yang nggak perlu. Kedua, selama proses syuting acara, jaga citra, ucapan, dan tindakan diri sendiri. Jangan melakukan hal-hal bodoh. Nggak masalah jika kamu nggak menjaga citramu. Tapi jangan sampai orang mengira aku nggak punya selera. Tuannya, harusnya kamu yang lebih memperhatikan citramu sendiri. Oke. Karena sudah membahas soal permintaan, aku juga punya beberapa permintaan yang kuharap kalian berdua bisa penuhi. Pertama, perjanjian ini wajib ditandatangan. Kedua, aku berharap kedua belah pihak setidaknya bisa menunjukkan sedikit sikap seperti pasangan saat melakukan sesuatu. Terakhir, selama proses syuting acara dilarang berpacaran dengan orang lain. Suruh dia mengurus dirinya sendiri saja. Aku bisa mengurus diriku sendiri, karena aku tidak akan... Nggak akan apa. Kedua belah pihak adalah pasangan publik. Kalau sampai muncul skandal perselingkuhan seperti itu pasti nggak baik kan? Jika ada yang berselingkuh, maka dia harus minta maaf kepada pasangannya. Minta maaf di depan publik untuk memulihkan nama baik pasangannya. Baiklah. Jangan bergerak. Master Aku bilang Yu, jangan bergerak.
Baiklah, kedua pihak sekarang sepasang kekasih ya. Efek episode sebelumnya sangat bagus. Aku berharap efek episode berikutnya juga akan sangat bagus. Aku nggak akan menjamin efek apapun untuk acara ini. Nggak ada ketentuan ini di dalam kontrak. Begini saja, kalian berdua saling mengikuti akun Weibo. Dengan begitu kalian bisa mengunggah aktivitas harian. Bagaimanapun warganet sekarang seperti detektif. Jika lengah mungkin bisa. Nggak perlu. Aku nggak punya akun Weibo. Ertuo, tugas ini kuserahkan padamu ya. Kau yang mau unggah di Weibo. Oh ya, kalian berdua saling menambahkan kotak WeChat saja. Aku juga nggak punya WeChat. Ertuo, kotak WeChatnya nanti kukirim. Karena kalian sudah tanda tangan kontrak, aku harap kalian menunjukkan sikap yang profesional. Menurutku, kita bisa berlatih seminggu sekali. Dengan begini, nggak perlu menyita ruang pribadi kalian. Lalu saat siaran langsung juga akan terasa lebih leluasa. Bagaimana menurutmu? Satu jam. Nggak bisa lebih. Aku hanya menyediakan waktuku. Selebihnya aku nggak tanggung jawab. Baik, kita sepakati begitu saja. Terima kasih banyak pada Master Ria yang telah meluangkan waktu berharganya. Aku akan traktir kalian makan malam. Nggak perlu. Masih ada hal lain? Nanti, kamu mau kemana? Kalau sekalian mengantar Ertuo? Nggak searah. Aku punya sepeda sewaan. Ertuo. Dari mana kamu dapat orang menyebalkan begini? Beritahu aku, ada apa ini? Dia bahkan begitu menindas Ertuo. Kok itu membuatku kesal. Emang salahku. Aku nggak tahu ini bakal terjadi. Temperamen Pak Yi ini kamu juga tahu. Dia tidak suka menjelaskan, cuek dan pendendam. Anda menyuruhnya ikut acara realitas Anda. Apa tidak salah? Terus dia Halo, membuat Pak orang Ye. lain wawancara. Itu upaya dari teman ayah Pak Ye yang sudah berapa kali meminta. Urusanmu ini pasti tidak akan berhasil. Tidak mungkin. Master Ye, Jangan panggil aku seperti itu. Heyang. Daripada sibuk bergosip, kenapa nggak melakukan hal berguna? Semua biolanya sudah diantar? Aku pergi sekarang. Gaya hidup ramah lingkungan. Jalan kaki saja. Bos, tempat itu berjarak 5 km dari sini. Aku... Ada masalah? Tidak apa-apa. Sekalian olahraga. Paman, Tongli, apa yang kamu lakukan ini? Ertuo dengar ya. Apa kamu tahu kamu bisa tambah tinggi kalau ditarik begini? Aku rasa bukan begitu cara kerjanya. Aku sama sekali tidak bisa bergerak. Baiklah. Ertuo, apakah menurutmu aku sudah cukup baik padamu selama ini? Baik, tapi meski baik juga, kamu tidak boleh sembarangan. Kalau begitu, apa kamu mau menabung untuk pergi ke Jepang? Aku tetap ingin mengandalkan usahaku sendiri. Oh, Ertuo, kamu harus menolongku. Sebenarnya ada masalah apa? Katakan. Paman, aku udah menandatangani kontrak hari ini. Kalau kamu nggak setuju, aku akan melanggar kontrak. Denda pelanggarannya puluhan juta. Ajukan bangkrut saja. Bukan. Mana bisa begitu? Aku harus bertanggung jawab pada mitra kan? Aku harus bertanggung jawab pada karyawan kan? Lagi pula acara ini benar-benar gak bisa tanpamu. Kalau enggak, di mana cari bintang tamu pria? Yang tinggi, tampan, dan berbakat sepertimu. Benar kan? Kalau hari ini kamu gak setuju, aku akan tinggal di studiomu. Terserah kamu mau tinggal berapa lama. Tidak bisa, tidak bisa. Mana mungkin aku pacaran dengan seorang pria asing di depan orang sebanyak itu? Ertuo, ini darurat. Tolong aku. Kalau kamu nggak membantu, acara ini nggak berakhir. Semua kerja kerasku selama setahun ini akan sia-sia.
Kamu gak mau kan lihat aku seperti itu? Ini sama saja kamu menjualku ke orang lain untuk jadi pacarnya. Ini malah bisa disebut menjual. Kamu bilang pengisi suara juga aktris. Jadi, anggap saja dirimu seorang aktris, lalu bermain dalam sebuah acara bersama aktor pria lain. Erto, coba kamu pikir, jika kamu bekerja dan menabung untuk pergi ke Jepang, itu setidaknya butuh 2 tahun. Tapi kalau kamu ikut acara ini, mungkin hanya butuh 1 episode saja. Kamu bisa mengurangi perjuangannya setengah tahun. Jadi impianmu sekolah di Jepang bisa terwujud setengah tahun lebih cepat. Tapi aku belum pernah pacaran. Kalau ibuku tahu. Aduh. Kenapa kamu naik lagi? Ertuo, dengar aku. Kamu sama sekali nggak akan rugi. Dia adalah pria yang sangat tampan. Kamu acting sungguhan saja. Siapa tahu setelah acara selesai, kalian benar-benar jadi pasangan. Ini keuntungan besar yang berdampak luas, sungguh. Aku akan mempertimbangkannya dulu. Aduh, mempertimbangkan apa lagi? Kalau kamu nggak setuju, jangan turun. Iya, aku setuju. Bangun. Semuanya akan lebih mudah kalau kamu setuju dari awal. Benar kan? Paman, ibuku meninggal terlalu cepat. Sudahlah. Begini saja. Di atas lemari ada sebuah piringan hitam. Jika kamu bisa mendengar perbedaan dari 2 bagian musik itu, aku akan pergi. Bukan, ini... Lupakan saja kalau nggak mau. Aku mau. Tentu saja aku mau. Tapi beri aku waktu 1 hari. 12 jam. Jangan-jangan Master Ye itu gila ya? Barusan Erto sudah susah payah menyetujuiku. Kamu jangan buatku gagal. Kalau udah setuju, dia nggak bakal berubah. Tapi masalahnya sekarang dia memberiku piringan itu. Dan gak ada yang bisa membedakannya. Aku sudah mencari semua orang yang seharusnya dicari. Di mana piringannya? Ertuo, keluar sebentar. Bagaimana? Ada perbedaan? Hanya 2 bagian melodinya yang agak berbeda. Apa bedanya? Coba jelaskan lebih detail. Tunggu sebentar, aku catat dulu. Usaha nggak hianatin hasil. Aku sudah tahu bedanya. Di kuartet pertama, ketukan kedua, nada pertama biola dinaikkan setengah nada, benar kan? Bagaimana kamu tahu? Di momen ini seharusnya ada sedikit perayaan. Omong kosong. Gak mungkin kamu bisa tahu bedanya. Tapi kenapa nggak mungkin? Demi benda ini, aku mendengar semalaman lihat lingkar hitam di bawah mataku. Dasar, aku membandingkan gelombang 2 bagian musik itu satu persatu. Terus tanya pada Pak Ido dan Google. Udah ada kesimpulan, jawab aja benar atau enggak. Tunggu. Paman, apa aku menang? Taruhan ada menang, ada kalah. Yes!欢说怎么做才能掩饰着难过，没怀疑过每一刻忠于内心的选择，从来只享受沉默的我才懂缺少了什么，听见内心深处走出的不舍，轻轻经过怎么做才能牵住这一侧，
深记得每一次脆弱时候陪着我，朝夕相伴的时光掠过，这个世界只剩我。仔细听遍海风中你的轮廓，当这首歌描述我内心中你是多么独特，在此刻盘旋着，所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。这首歌提醒我，你是我一直决定的选择，每一刻欢迎念着，所有一起经过的快乐，就像心跳的频率，多少故事隐藏着，你的声音里有最动听的，我的情节里有最动听的，发生在此刻。